Terima kasih pemirsa, Anda masih di Anyus Sore bersama saya Camar Haenda. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Garut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Baik Pak Adi, izin mengkonfirmasi apakah benar bahwa korban pelecehan ada lebih dari satu orang? Sampai saat ini untuk yang sudah melaporkan ke Polres Garut sebanyak 2 orang. Oke, baik 2 orang. Apakah mengalami pelecehan yang sama atau seperti apa Pak tindak lanjutnya? Untuk modusnya hampir sama. Oke, artinya yang bersangkutan ini meraba bagian sensitif dari korban yang tidak seharusnya, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke, terkait dengan video yang viral di media sosial Pak, apakah ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi korbannya siapa, kemudian juga apa nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak? Untuk yang di video viral tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak kami. Untuk yang 2 orang ini bukan dari video viral tersebut. Baik, Pak Adi, apa status hukum dari dokter MSF saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atau seperti apa Pak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi dugaan pencabulan ini terjadi di sebuah klinik swasta. Nah, apakah klinik tersebut masih beroperasi dan apakah ada pengawasan atau penyegelan dari pihak kepolisian Pak? Untuk klinik tersebut masih beroperasi, sedangkan pelaku tersebut sudah 3 bulan tidak berpraktek lagi di klinik tersebut maupun di wilayah Garut. Oke, baik. Pak, ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat bahwa adanya CCTV di dalam ruangan yang seharusnya itu kan menjadi ruang privasi, Pak. Apakah sebetulnya SOP dari dokter begitu yang Anda ketahui seperti apa, Pak? Apakah diperbolehkan ada CCTV di dalam ruangan meskipun hal tersebut dijadikan barang bukti? Untuk CCTV tersebut masih dalam pendalaman pihak Satreskrim Polres Garut. Saat ini Polres Garut masih fokus kepada pemeriksaan terhadap para saksi, korban, dan juga diduga pelaku. Baik, Pak Adi, ini kami mendapat informasi bahwa Polres Garut ini membuka layanan aduan. Bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya dan bagaimana korban bisa melapor dengan aman, Pak? Mengingat mungkin saja bisa lebih dari 2 orang atau bertambah, Pak. Ya, betul. Kami dari Polres Garut membuka posko pengaduan di Polres Garut apabila ada yang menjadi korban agar melaporkan ke Polres Garut. Kerahasiaan akan kami jamin dan akan kami berikan perlindungan dengan sepenuhnya. Kemudian juga kami membuka layanan melalui nomor WA dengan nomor 081 113 404040. Silakan melapor ke nomor tersebut atau silakan langsung datang ke Polres Garut. Oke, bisa datang atau bisa menghubungi dari nomor yang Anda sebutkan tadi ya Pak ya. Pak Adi, apakah langkah yang diambil oleh Polres Garut seperti yang Anda sampaikan tadi untuk menjamin keamanan dan juga kerahasiaan dari korban, mengingat saat ini kasus pelecehan menjadi sorotan masyarakat? Untuk rahasia dari pelapor kami jamin karena kami sudah menyediakan ruangan khusus di unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Garut. Dan juga apabila melalui nomor WA tadi, kita bisa jemput bola dengan mendatangi dari rumah korban. Oke, baik. Pak Adi, izin saya mengkonfirmasi apakah video berdurasi 53 detik yang beredar di media sosial tersebut ini bisa dijadikan barang bukti utama atau bagaimana cara memproses verifikasi keaslian dari video tersebut, Pak? Saat ini juga hal tersebut masih didalami oleh pihak Satreskrim Polres Garut karena Satreskrim Polres Garut masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi, resepsionis, dan semua yang berhubungan dengan kasus tersebut. Baik, Pak Adi, apakah ada koordinasi yang dilakukan bersama dengan IDI atau juga Dinas Kesehatan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik medis yang dilakukan oleh dokter MSF ini?
Betul, kita melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan ID, bahkan dari Kementerian Kesehatan sudah menurunkan majelis majelis disiplin profesi. Karena dalam Undang-Undang nomor pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa ketika tenaga medis dalam melakukan profesinya diduga ada tindakan pidana, harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke. Saat ini Majelis Disiplin Profesi itu sudah berada di Polres Garut dan melakukan pemeriksaan bersama dengan Satreskrim. Baik, Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Pak Adi, terima kasih atas informasi Anda sampaikan. Kita harapkan kasus ini bisa diusut tuntas dan juga transparan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.